Pernah nggak sih kalian lihat pohon terus mikir, ini isinya apa lagi ya selain kayu buat furnitur atau buat kertas? Ternyata, di dalamnya itu ada harta karun kimia loh. Potensi buat bikin plastik, lem, bahkan perasa vanila. Yang selama ini ironisnya cuma kita bakar gitu aja. Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Jadi gini, hutan kita itu nyimpen kunci buat masa depan yang lebih hijau. Bukan cuma buat bikin rumah atau nyetak buku, tapi buat nyiptain bahan-bahan kimia yang jadi pondasi dunia modern kita. Dan semuanya dari bagian pohon yang selama ini kita anggap sampah. Ini nih pertanyaan gedenya. Coba bayangin deh, kalau semua produk yang sekarang dibuat dari minyak bumi, dari dashboard mobil sampai botol sampo, bisa kita bikin dari sumber daya yang, ya, tumbuh lagi di sekitar kita. Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini kenyataan yang lagi diusahakan banget sama para ilmuwan sekarang. Dan ini dia peta jalan kita buat ngebahas semuanya. Kita mulai dari nemuin harta karunnya, terus kita coba ngertiin kenapa sih ngolahnya susah banget. Abis itu kita lihat kenapa metode-metode lama gagal. Baru deh kita bongkar terobosan baru yang mengubah segalanya, dan kita lihat hasilnya yang luar biasa. Oke, kita masuk bagian pertama. Kenalan dulu yuk sama pahlawan tanpa tanda jasa dari dunia tumbuhan, lignin. Lignin ini ada di mana-mana. Anggap aja dia itu kayak lem super alaminya pohon, yang bikin pohon bisa berdiri kokoh. Dan yang paling penting, lignin ini kaya banget sama yang namanya senyawa aromatik. Nah, ini tuh blok bangunan kimia yang persis sama dengan yang kita sedot dari minyak bumi buat bikin macam-macam produk. Dari plastik canggih, busa memori, sampai resin buat komponen elektronik. Masalahnya, selama ini industri kertas cuma bakar lignin buat jadi listrik. Sayang banget kan potensinya? Iya, tentu aja ada alasannya kenapa selama ini cuma dibakar. Soalnya, lignin ini pada dasarnya keras kepala banget. Yuk kita lihat kenapa. Coba perhatiin deh gambarnya. Kelihatan kan betapa rumit dan acaknya struktur ini? Lignin itu bukan rantai kimia yang rapi, tapi lebih mirip jaring 3 dimensi yang super kusut. Ada sih beberapa ikatannya, kayak ikatan beta O4 yang gampang diputusin. Tapi banyak ikatan lain yang jauh lebih kuat. Yang bikin proses mecah-mecah lignin jadi bagian kecil yang berguna itu susah banget. Nah, ini dia nih biang kerok masalahnya. Jadi, ada perbedaan gede banget antara lignin murni yang ada di pohon sama lignin yang kita dapat setelah diolah di pabrik. Proses bikin bubur kertas itu kan kasar banget ya. Nah, itu ngerusak total struktur lignin yang berharga tadi. Jadilah yang namanya lignin teknis. Analoginya pas banget. Ini tuh kayak mau bikin kue enak, tapi tepungnya udah keburu gosong. Ya gimana mau enak, bahan bakunya aja udah rusak dari awal. Dan inilah penjahat utamanya, kondensasi. Jadi, pas kita coba pecah lignin pakai panas dan bahan kimia, potongan-potongan kecil yang berharga itu bukannya misah, malah nempel lagi satu sama lain. Akhirnya jadi gumpalan kayak aspal, lengket, dan nggak guna. Reaksi kimia inilah yang jadi momok buat para peneliti selama puluhan tahun. Oke, setelah kita ngerti masalah lignin yang gosong dan lengket ini, sekarang jadi jelas kenapa usaha-usaha sebelumnya selalu mentok. Jadi, metode-metode lama kayak pirolisis itu tuh dibakar tanpa oksigen, atau solvolisis, semuanya start dari titik yang salah. Mereka coba ngambil bahan kimia berharga dari lignin teknis yang udah rusak dan menggumpal. Hasilnya, ya bisa ditebak, mengecewakan banget. Hasil monomer fenolik itu loh, blok bangunan berharga yang kita kejar, paling bagus cuma dapat 5-25%. Artinya, dari 100 kilo limbah lignin, kita cuma bisa bikin sedikit banget bahan baku. Sisanya jadi arang atau produk sampingan yang nggak berguna, boros banget. Tapi kemudian, muncul sebuah ide brilian. Gimana kalau kita berhenti nyoba memperbaiki bahan yang udah gosong? Gimana kalau kita cari cara buat ngambil tepung yang masih seger, dan kita cegah supaya nggak gosong dari awal. Nah, disinilah permainannya berubah. Terobosan ini jelas nggak datang dalam semalam. Ini tuh puncaknya penelitian selama lebih dari 150 tahun. Baru setelah kita benar-benar paham struktur asli lignin di tahun 90-an, kita akhirnya bisa ngerancang strategi cerdas ini yang muncul sekitar tahun 2015. Inilah dia strategi lignin first. Idenya kedengeran simpel tapi revolusioner banget. Lupakan misahin lignin dulu baru diolah. Gimana kalau kita ekstrak sekaligus mengubahnya jadi molekul berharga dalam satu langkah? Langsung dari serpihan kayu sebelum ligninnya sempat rusak. Gini cara kerjanya. Pertama, pelarut masuk dan narik lignin yang masih murni keluar dari kayu. Kedua, begitu lignin keluar, katalis langsung menggunting lignin itu jadi potongan-potongan kecil yang berharga. Nah, ini bagian jeniusnya. Langkah ketiga, ada agen pelindung yang langsung nyelimutin tiap potongan itu biar mereka nggak bisa nempel-nempel lagi dan jadi aspal. Masalah kondensasi beres. Jadi, apa hasilnya pendekatan cerdas ini?
Wah, bedanya benar-benar kayak langit dan bumi. Masih ingat angka tadi kan? Cuma 5-25%. Nah, pakai pendekatan lignin first ini, para peneliti bisa dapat monomer fenolik sampai 54%. Gila kan? Itu lebih dari 2 kali lipat hasil paling bagus dari metode lama. Ini bukan cuma nambah dikit-dikit, ini lompatan raksasa. Artinya, dari limbah yang sama, kita bisa bikin bahan baku industri 2 kali lipat lebih banyak. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Metode lama mulai dari bahan rusak dan harus berantem sama masalah kondensasi. Sebaliknya, lignin first kerja pakai bahan murni dan secara aktif ngelindungin hasilnya. Efeknya jelas, panen bahan kimia jauh lebih banyak dan sampahnya jauh lebih sedikit. Kutipan dari salah satu sumber penelitian ini nyimpulinnya dengan sempurna. Cara kita mandang lignin udah berubah total. Dari yang tadinya sampah utama, sekarang jadi komponen paling berharga. Terus, kenapa ini semua penting banget? 1. Ini ngebuka sumber daya terbarukan raksasa buat bahan kimia. 2. Kita jadi bisa ngurangin ketergantungan sama minyak bumi. 3. Kita bisa nyiptain nilai ekonomi dari limbah. Dan 4. Ini ngebuka jalan buat kilang hayati masa depan, di mana nggak ada satupun bagian tanaman yang sia-sia. Dan ini bukan lagi sekedar molekul di layar ya. Ini bahan kimia beneran, blok-blok bangunan yang siap dipakai buat bikin plastik yang lebih kuat dan ramah lingkungan, lem super buat konstruksi, atau pelapis canggih. Semuanya dari limbah kayu yang dulunya cuma berakhir jadi abu. Jadi kesimpulannya gini, lignin itu harta karun yang selama ini kita sia-siakan. Metode lama gagal total karena kerja pakai bahan baku yang udah rusak. Nah, strategi baru lignin first ini jadi kuncinya karena dia langsung ngolah lignin murni, mencegah kerusakan, dan hasilnya ningkat drastis. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau limbah kayu aja bisa kita sulap jadi emas kimia, coba bayangin ada berapa banyak lagi sih hal yang kita sebut sampah di dunia ini yang sebenarnya adalah sumber daya berharga yang cuma nunggu cara pandang yang tepat buat diungkap?